kita mau bikin dia miring ke sini ya, kepala diarahkan ke sini. Kalau kepala miring ini biasanya diikuti dengan rotasi shoulder. Kalau shoulder sudah rotasi, itu pelvic sudah setengah rotasi. Dan kakinya tinggal ada ke sini. Udah. Iya kan? Gampang. Karena dia masih ada refleks ada pasti ada. Kemudian kalau misalkan kita mau stimulasi anak supaya dia tengkurap dengan posisi yang sama, ya miring, tangan yang di bawah itu diposisikan seperti ini. Ya, kalau dia belum mau, Anda kasih stimulasi, set, kemudian langsung diangkat. Oke, refleks yang akan muncul itu namanya adalah refleks protektif. Kalau dia seperti ini dia nggak bisa nafas, maka refleks itu akan muncul dengan cara apa? Dia akan bisa mengangkat kepala atau miring ke kanan atau miring ke kiri supaya bisa bernafas. Kalau misalkan neck refleksnya belum muncul, Anda stimulasi. Ini diketuk pelan-pelan supaya dia keluar. Paham? Oke. Sudah. Berikutnya kalau dia udah expert nih tengkurap sendiri, maka dia akan ongkong-ongkong. Tahu nggak ongkong-ongkong? Otaknya udah mulai diangkat, ya. Terus dia mulai kayak gini gerakannya tuh, kayak, ya kan? Ya. Terus dia akan ini akan normal, ya. Ini namanya ongkong-ongkong. Jadi dia akan gerak, kemudian lama-lama dia akan fleksi. Dari ini lurus, kemudian dia akan fleksi. Terus dia akan gini-gini. Ini pendek, lama-lama akan tinggi. Kalau udah tinggi, dia akan duduk. Oke, berarti untuk ke proses ini, bagaimana dengan kaki yang CTFV? Iya. Kalau dia CTFV, kaki mana tadi? Kanan. Nah, dia akan begini. Ini nggak nyaman karena protektif dia itu ada di kaki. Kalau normalnya kan dia ke samping atau tegak, tapi kalau dia ke internal ini nggak nyaman. Ya. Jadi posisi kakinya harus kita bikin. Stimulasinya tadi sudah. Penggunaan ortose dipakai 24 jam, dilepas hanya ketika mandi. Kalau misalkan mau merangkak itu juga harus dibutuhkan keseimbangan kaki. Kalau dia CTFV nggak bisa, tapi kalau merayap masih bisa. Oke, Budi. Mau dipegang. Dia di sini aku pegang. Oke, jadi pada anak-anak CTFV, walaupun masalahnya di kaki, tetap harus ada stimulasi untuk anggota kaki. Karena dia mungkin akan men-take over beberapa kegiatan yang ada di anggota bawah. Sama seperti pasien stroke yang bermasalah di kaki, yang harus dikuatkan sampai ke sana. Oke, kita mulai untuk yang pertama karena kita mempersiapkan dia untuk duduk dan berdiri. Fungsionalnya kan berdiri, berjalan, berlari. Ya. Oke, yang pertama Anda bisa mengatur posisi kaki. Kanan ya tadi ya? Kanan kan dia begini. Nah, setelah Anda stretching, Anda bisa rubah ke posisi dia untuk menapak. Jadi kalau burinya diambil, maka Anda akan latih dia untuk berdiri seperti ini. Dia bisa berdiri satu kaki, yang satu dikunci. Ya. Kalau misalkan kita mulai dari kegiatan aktivitas duduknya anak itu kan selonjor, kemudian Anda fleksi. Ini dia udah nangis. Ya. Mau senyaman apapun pasti dia akan berontak. Mau sehalus apapun Anda berikan tindakan pasti dia akan. Jadi yang berontak. Kalau dia udah seperti ini, Anda pertahankan di posisi dikunci dulu sambil Anda berikan muscle imbalance-nya diatur, yang weakness dikurangi, yang weakness dinaikkan tolusnya, yang tightness dikurangi. Kalau pada kasus CTFV yang weakness apa? Otot apa? Analisa yang berjalan. Gastro. Tibialis. Oh iya. Tightness. Gastro. Berarti ketegangannya harus dikurangi. Cara untuk meningkatkan atau mengurangi ketegangan bisa dengan menggunakan massage. Tapi massage yang kita berikan tuh jangan banyak-banyak.
karena kita mau menghilangkan persepsi bahwa fisioterapi adalah ahli massage untuk kami ya, apalagi Anda lulusan S1. Jadi jangan banyak-banyak massage kepada pasien. Kita bisa mengganti istilah massage itu dengan release. Kalau release itu hanya pada kelompok otot tertentu, tapi kalau massage regime. Ya. Oke, kita kembali ke sini, diposisikan seperti ini. Kemudian tangan kita bisa dari samping. Kalau dia kecil ya, tangan pasien ada di samping. Kemudian kita stimulasi untuk didorong. Ada dorong seperti ini, maka dia akan duduk tegak. Ya, lagi dorong, tarik, dengan posisi yang normal. Jadi kalau dia begini, ya, kita mau bikin dia seperti ini. Ini ada stretching. Ya, awalnya kan dia begini, terus diposisikan. Gitu. Jadi ini harus, kalau misalkan ini nggak napak, maka dia akan begini terus. Ini napak, kemudian didorong lututnya sampai dia ke posisi ini. Ada stretching. Kalau Anda begini ada stretching, ada asiles. Ya tidak. Anda duduk begini ada stretching untuk asiles. Jadi tidak hanya atau stretching yang pada saat kita sholat. Iya benar. Stretching untuk asiles. Jadi gerakan sholat itu semuanya itu adalah bentuk kesehatan. Oke, ini berulang-ulang. Kemudian sampai kita persiapkan dia untuk berdiri. Flexi. Oke, cara berdirinya adalah pegangi di sini, kemudian didorong lututnya. Kita arahkan lututnya itu ke arah ekstensi. Jika fleksi, kalau Anda dorong maka dia akan ekstensi. Kemudian diangkat 1, 2, 3. Dipertahankan pada posisi yang normal. Ya, kadang tuh kalau di fisioterapi pediatri itu sampai semuanya kita pakai, mau teknik apapun kita pakai. Ya, ini kalau nggak nyaman, terapisnya berubah posisi. Gitu. Jadi kalau di fisioterapi pediatri itu memang kita sebaiknya pakai celana. Kalau pakai rok nggak bisa.